Hai YouTubers, lazimnya syarat pernikahan secara umum adalah adanya kedua mempelai, akad dan saksi. Nah, kalau hal itu terpenuhi maka sahlah sebuah pernikahan. Adapun ritual-ritual yang ada cuma sebagai penyambung adat saja. Kalaupun seumpamanya nggak diadakan pun ya nggak akan mengurangi esensi atau kesahihan sebuah pernikahan. Nah, jika di banyak tempat pada umumnya pernikahan seperti itu, tapi ternyata tidak di belahan bumi lain. Yap, ada banyak ritual pernikahan di luar sana yang mungkin bagi kita adalah hal yang sangat-sangat aneh dan nyeleneh, bahkan kental akan ketabuhan yang luar biasa. Ritual remaja harus berhubungan dengan wanita paruh baya. Di Mangaja, sebuah kepulauan yang ada di selatan Samudra Pasifik, diketahui kalau memberlakukan sebuah ritual perkawinan super nyeleneh yang tabu luar biasa. Jadi, di sana diwajibkan untuk para remaja laki-laki yang sudah beranjak dewasa untuk memilih salah satu wanita paruh baya di sukunya dan kemudian melangsungkan perkawinan. Dalam arti kawin sebenarnya dalam tanda kutip. Ritual ini sendiri bukan cuma untuk cinta satu malam saja, oh indahnya. Tapi para remaja amatir ini bakal tetap bersama pilihan wanita paruh bayanya dalam rentang waktu yang tidak ditentukan. Dan tujuan ritual ini adalah sebagai bukti kalau si remaja sudah menjadi pria dewasa dan siap mencari pasangan hidupnya sendiri. Ritual tukaran istri untuk membunuh roh-roh jahat. Cerita atau kisah tukaran istri mungkin cuma ada di cerita-cerita bualan erotis yang tidak jelas esensinya. Tapi siapa yang menyangka kalau hal seperti ini ternyata beneran ada di dunia nyata. Sebuah suku di Siberia Timur konon melakukan ritual semacam ini. Jadi, ada masa di mana para laki-laki yang sudah beristri akan membuat kesepakatan untuk bertukar pasangan masing-masing. Dan hal ini konon dilakukan agar roh-roh jahat bisa dibunuh. Bukan cuma itu, konon di tempat ini juga cukup lazim untuk seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus. Ritual memilih pria idaman dengan cara mencicipinya. Biasanya dalam ritual perjodohan suku-suku di dunia mayoritas didominasi oleh pria. Maksudnya begini, dalam hal ini sang prialah yang berperan aktif dalam memilih calon pendampingnya. Nah, kalau biasanya begitu, tapi hal seperti ini tidak ada di kamus adat suku Kreung yang ada di pedalaman Kamboja. Kebalikannya, wanita yang justru berperan aktif memilih calon pasangannya. Caranya sendiri terbilang sangat ekstrim. Jadi, para wanita yang akan memilih pasangan ini akan masuk ke dalam gubuk-gubuk yang masing-masing diisi oleh seorang pria. Di dalam sana, mereka tentunya akan melakukan hal enak-enak. Nah, setelah berpindah dari satu pondok ke pondok yang lainnya, maka si wanita kemudian akan memutuskan pria mana yang akan jadi pendamping hidupnya sampai mati. Adat berbagi istri ala suku pedalaman Nepal. Berbagi suami mungkin hal yang cukup lazim meskipun pada kenyataannya hal ini banyak yang menentang, apalagi dari pihak perempuan sendiri. Tapi bagaimana ceritanya dengan berbagi istri? Semua orang pasti sepakat kalau hal tersebut adalah hal yang gila. Meskipun begitu, diketahui sebuah suku di pedalaman Nepal sudah melakukan hal ini sejak lama. Dari kasus poliandri yang pernah terjadi, biasanya seorang wanita akan memiliki beberapa suami yang random, atau antara pria satu dan lainnya tidak ada semacam ikatan persaudaraan. Tapi yang dilakukan suku Nepal ini tidak seperti itu. Jadi, seorang wanita bisa membagi cintanya kepada para pria yang masih bersaudara. Gak jelas asal-usulnya kenapa bisa sampai begini. Tapi diketahui hal ini dilakukan sebagai upaya penekanan angka kelahiran, katanya. Ritual mencuri istri tetangga. Kalau di suku pedalaman Siberia Timur melakukan aksi tukar istri secara buka-bukaan, lain halnya dengan suku Wodabe yang ada di Nigeria ini. Alih-alih membuat kesepakatan atau deal-dealan, mereka malah mencuri istri orang lain untuk dijadikan miliknya. Ritual ini diadakan setahun sekali dalam sebuah festival yang dinamakan Festival Gerewol. Bukan cuma sekedar main culik aja, ritual ini dilengkapi dengan banyak hal. Misalnya, pihak pria harus berpakaian super mencolok dan kemudian melakukan tari-tarian yang khusus. Mencuri istri orang lain di ritual ini tentunya bukanlah hal yang gampang. Tapi kalau mereka memang berhasil melakukannya tanpa ketahuan, maka mereka secara resmi mendapatkan istri baru dari istri orang. Well, itulah ritual-ritual perkawinan paling nyeleneh di dunia.
kita nggak bisa langsung menjudge atau melakukan penghakiman terhadap suku-suku tadi, khususnya soal ritual aneh tersebut. Alasannya, mereka punya adatnya sendiri dan ritual tersebut mungkin sudah dilakukan selama ratusan tahun. Di sini, kita cukup sekedar tahu aja kalau ternyata di dunia ini ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.